wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan proyek unit kami, yaitu aeroponik. Judul proyek ini adalah aeroponik. Konsep proyek ini dirancang untuk mempermudah perawatan tanaman hidroponik dengan memanfaatkan teknologi IoT. Sistem ini membantu kondisi nutrisi, suhu, dan kelembapan secara real time, serta menyalurkan cahaya buatan menggunakan growling untuk mengoptimalkan proses fotosintesis cahaya. Selanjutnya ada alat dan bahan terdiri dari ESP32, sensor TDS, relay modul, lampu grow light, pompa air, wadah hidroponik, kabel jumper dan power, stop kontak, pot hidroponik, rock wall, kangkung, kayu penyangga, dan tin wall. Oke, selanjutnya penjelasan desain. Alat ini dibuat menggunakan sistem NFT atau DWC sederhana, di mana tanaman diletakkan pada net pot. Di atasnya dipasang grow light sebagai pengganti sinar matahari. Sensor dicelupkan ke dalam wadah nutrisi dan terhubung ke modul ESP32. Oke, baiklah. Dalam pemrograman ESP32 pada proyek ini, kami menerapkan beberapa struktur kode utama. Yang pertama ada define. Digunakan sebagai konstanta makro untuk mengganti label pin. Misalnya define TDS sensor pin 27 untuk menentukan pin sensor TDS. Yang kedua ada input. Memasukkan library eksternal seperti pemroses, sensor, dan koneksi beling atau WiFi agar fungsi siap pakai tanpa menulis dari nol. Yang ketiga ada cosin. Mendeklarasikan variabel bilangan bulat bernilai tetap. Contohnya cosin relay pompa sama dengan 17 untuk mengunci pin kendali relay. Yang keempat ada void setup. Fungsi yang berjalan satu kali saat alat dinyalakan untuk inisialisasi pin, input ataupun output, komunikasi serial, serta koneksi WiFi dan beling. Yang kelima ada void loop. Fungsi yang berjalan untuk terus-menerus atau looping untuk membaca data sensor, menjalankan logika otomatisasi dan mengoperasikan relay serta pengiriman data ke aplikasi secara real time. Baik, data utama yang kami amati selama pengujian meliputi 1. ppm nutrisi air atau sensor TDS, mengukur kecukupan nutrisi tanaman. Yang kedua, suhu dan kelembapan lingkungan. Pada tanggal 25 Juli, tepatnya di jam 21.50, temperatur di suhu 29,3 derajat Celcius, derajat terlarut dalam air tidak terbaca karena ada gangguan teknis. Air temperatur di suhu 31 derajat Celcius, kadar kelembapan 62%. Pada tanggal 26 Juli di jam 21.15, temperatur di suhu 43 derajat Celcius, derajat terlarut dalam air di 4,8049 ppm, air temperatur di suhu 49 derajat Celcius, kadar kelembapan di 7%.
saya akan menjelaskan kelebihan proyek kami. Yang pertama, monitoring jarak jauh kondisi tanaman dan air dapat dipantau dari mana saja via smartphone. Yang kedua, solusi indoor gardening, memungkinkan bercocok tanam di dalam ruangan menggunakan grow light. Yang ketiga, efisiensi perawatan, mengurangi risiko tanaman layu akibat kekurangan nutrisi secara mendadak. Kemudian kekurangan proyeknya yaitu yang pertama, ketergantungan internet dan listrik. Jika wifi terputus atau listrik padam, sistem monitoring dan lampu akan mati. Yang kedua, kalibrasi sensor TDS memerlukan kalibrasi berkala agar pembacaan ppm tetap akurat. Yang ketiga, intensitas panas. Lampu grow light menghasilkan sedikit panas tumbuhan yang perlu diperhatikan agar air tidak cepat menguap. Kesimpulannya, sistem aeroponik berbasis IoT dengan ESP32 ini berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Sistem ini terbukti efektif dalam memantau parameter aeroponik secara real time serta membantu pertumbuhan tanaman di area indoor secara optimal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan proyek aeroponik dari kelompok 1. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.